Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kembali lagi bersama kami di Doa Penguat Iman Channel. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Tuhan, Allah yang berkuasa dan berdaulat penuh atas kehidupan kami. Hari ini kembali kami datang kepada Tuhan, mau mendengarkan sabda firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah bagi kehidupan kami, tentang isi hati-Mu yang akan Tuhan sampaikan kepada kami. Bawalah kami kepada kebenaran-Mu ya Tuhan, agar kami tetap hidup di dalam jalur Tuhan. Berkati hamba-Mu yang berbicara dan kami semua yang mendengar, kami bersama Tuhan untuk tunduk kepada otoritas firman-Mu. Engkau yang kami muliakan. Kami minta kuasa Roh Kudus bekerja dari awal sampai pada akhirnya, memenuhi hati kami, memberikan kami pengertian dan hal-hal yang benar akan firman-Mu ya Tuhan, supaya kami lakukan dan terapkan dalam hidup kami. Kami mulai perenungan ini dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kehidupan orang percaya, ada momen-momen ketika kita merasa semuanya sudah terlambat. Kita berdoa, menunggu, berharap, tetapi jawaban yang kita nantikan tidak kunjung datang. Lalu waktu berjalan, keadaan memburuk, pintu seakan tertutup, dan hati mulai berkata, kalau Tuhan datang lebih cepat, semuanya pasti berbeda. Perasaan terlambat ini sering muncul saat kita menghadapi kehilangan, kegagalan, atau situasi yang tidak bisa kita putar ulang. Kita tahu Tuhan sanggup, kita tahu Tuhan baik, tetapi kenyataan yang terjadi membuat hati lelah. Di titik itu iman kita diuji bukan hanya pada saat kita masih melihat harapan, tetapi justru ketika harapan seakan hilang. Saudara, kisah Marta di dalam Yohanes pasal yang ke-11 menggambarkan pergumulan yang sangat manusiawi. Ia tidak sedang berbicara dengan orang yang tidak ia kenal. Ia berbicara dengan Tuhan Yesus yang ia percayai. Namun tetap saja dari mulutnya keluar kalimat yang mengandung kepedihan. Dikatakan, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini. Kalimat itu menyimpan pertanyaan besar, yakni mengapa Engkau tidak datang lebih cepat. Lebih lengkapnya, kitab Yohanes 11 ayat 21-23 yang menjadi nats kita hari ini, saudara, berkata, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Saudara, namun bagian yang indah dari nats ini adalah bahwa Yesus tidak menolak Marta, tidak memarahinya, dan tidak menjauh. Justru di tengah rasa terlambat itu, Tuhan sedang menunjukkan sesuatu yang lebih besar. Melalui peristiwa ini, kita belajar bahwa keterlambatan menurut manusia tidak sama dengan keterlambatan menurut Tuhan. Sebab pertolongan Tuhan tidak pernah kehilangan kuasa. Nah, hari ini saudara, kita akan membahas dua hal utama. Dan saya mengajak kita bersama untuk fokus dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu Tuhan memimpin kehidupan kita. Saudara, Marta berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kalimat ini seperti cermin dari hati yang penuh penyesalan. Ia membayangkan skenario lain, yakni seandainya Tuhan Yesus datang lebih cepat, seandainya kondisi tidak sejauh ini, dan seandainya Tuhan bertindak sebelumnya. Banyak orang percaya hidup dengan seandainya seperti ini ketika doa belum terjawab. Ketika kita merasa terlambat, kita mulai menilai hidup dari kejadian yang sudah lewat. Kita memutar ulang keputusan, waktu, dan kesempatan yang hilang. Kita tidak hanya sedih karena keadaan sekarang, tetapi juga tersiksa oleh pikiran bahwa semuanya seharusnya itu bisa diselamatkan. Rasa terlambat membuat hati lebih fokus pada masa lalu daripada Tuhan yang hadir saat ini. Di saat seperti itu, hati juga mudah menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, bahkan diam-diam menyalahkan Tuhan. Kita tidak selalu mengatakan dengan keras, tetapi sikap hati kita berubah. Kita tetap berdoa, tetapi doa terasa berat. Kita tetap percaya, tetapi percaya terasa rapuh. Namun perhatikan saudara, meski Marta terluka, ia tetap datang kepada Tuhan Yesus. Ia tetap berbicara, ia tetap membuka hatinya.
Ini penting karena seringkali saat seseorang merasa terlambat, ia memilih menjauh. Padahal saat hati penuh penyesalan, yang paling dibutuhkan adalah mendekat kepada Tuhan, bukan menghindar. Marta juga berkata, tetapi sekarang pun aku tahu. Ini menunjukkan ada dua hal di dalam dirinya, yakni ada luka tetapi ada iman. Ada kepedihan tetapi ada pengharapan. Banyak orang berpikir iman itu berarti tidak boleh menangis atau tidak boleh kecewa. Padahal iman yang dewasa justru berani berkata jujur kepada Tuhan sambil tetap memegang keyakinan bahwa Tuhan sanggup. Rasa terlambat sering membuat kita merasa Tuhan sudah tidak mungkin bekerja. Tetapi iman Marta meski lemah tetap berkata, sekarang pun aku tahu. Ini mengajarkan bahwa saudara, iman tidak selalu dimulai dari perasaan yang kuat, tetapi dari keputusan untuk tetap percaya meski keadaan tidak mendukung. Tuhan tidak menuntut hati kita sempurna dulu baru Ia menolong. Tuhan menolong justru ketika hati kita sedang bergumul. Karena itu saat kita merasa terlambat, jangan biarkan penyesalan memimpin kehidupan kita. Bawalah semuanya seandainya itu kepada Tuhan. Jangan tinggalkan di dalam pikiran yang berputar tentang apa yang tidak terjadi. Tuhan sanggup bekerja, saudara, bukan hanya sebelum masalah terjadi, tetapi juga ketika masalah sudah terjadi. Dan di titik itulah pertolongan Tuhan mulai dinyatakan. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita bersama masuk kepada pembahasan yang kedua, saudara, yaitu Tuhan tetap berkuasa memberi harapan. Saudaraku, perhatikan jawaban Marta yang kedua. Dia katakan, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Ini kalimat yang luar biasa karena Marta mengakui satu hal penting. Meskipun keadaan sudah buruk menurut manusia, ia percaya kuasa Tuhan belum habis. Ia sedang berkata, Tuhan, aku terluka, tetapi aku masih percaya. Seringkali masalah terbesar bukan situasi yang terlambat, tetapi hati yang menyerah karena menganggap semuanya sudah selesai. Kita mudah berpikir sudah lewat, sudah tidak mungkin, sudah terlanjur. Namun firman Tuhan menunjukkan bahwa iman sejati tidak bergantung pada waktu manusia. Iman sejati bersandar pada pribadi Tuhan yang tidak pernah berubah. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Marta, saudara, saudaramu akan bangkit. Ini bukan sekedar kalimat penghiburan, tetapi pernyataan kuasa. Tuhan Yesus tidak sedang menanyakan kondisi, tidak sedang meminta izin keadaan. Tuhan Yesus menyatakan firman yang menciptakan harapan di tengah situasi yang mati. Ketika Tuhan berfirman, harapan bisa hidup kembali. Kadang kita ingin Tuhan menolong sesuai rencana kita, yakni menolong sebelum terlambat, menolong sebelum kehilangan, menolong sebelum air mata jatuh. Tetapi Tuhan sering menolong dengan cara yang membuat kita mengenal Dia lebih dalam, yakni bukan hanya sebagai penolong yang cepat, melainkan sebagai Tuhan yang berkuasa atas hal yang mustahil. Justru ketika manusia berkata selesai, Tuhan menunjukkan bahwa Dia belum selesai. Karena itu jika hari ini kita merasa terlambat memperbaiki keadaan, terlambat memulai lagi, terlambat menyelamatkan sesuatu yang sudah hancur, ingatlah bahwa Tuhan tidak dibatasi oleh jam dan kalender. Bagi Tuhan, pintu yang tertutup masih bisa dibuka, yang mati masih bisa dibangkitkan, yang hancur masih bisa dipulihkan. Yang Tuhan minta dari kita bukan mengerti semua prosesnya, tetapi tetap datang kepadanya seperti Marta. Tetap berkata jujur, namun tidak berhenti untuk percaya. Dan ketika Tuhan berfirman, pegang firman itu. Sebab satu kalimat dari Tuhan lebih kuat daripada 1000 alasan dari keadaan. Saudaramu akan bangkit, kata Tuhan. Artinya masih ada harapan. Karena Tuhan masih bekerja. Puji Tuhan, di akhir perenungan hari ini, kesimpulannya yaitu firman Tuhan mengajarkan kita bahwa perasaan terlambat adalah pergumulan yang nyata. Marta merasakan luka dan penyesalan, namun ia tetap datang kepada Tuhan Yesus. Ini menolong kita memahami bahwa Tuhan tidak menolak orang yang sedang kecewa. Tuhan justru mendekat untuk memulihkan hati yang lelah. Saat kita merasa terlambat, penyesalan mudah mengikat kita pada masa lalu. Tetapi Tuhan mengundang kita untuk membawa semua seandainya itu kepada Tuhan. Tuhan sanggup mengubah fokus hati dari apa yang tidak terjadi kepada apa yang Tuhan sedang kerjakan sekarang. Tuhan Yesus berkata, saudaramu akan bangkit.
Ini adalah pengingat bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah kehilangan kuasa. Mungkin bagi manusia sudah terlambat, tetapi bagi Tuhan belum terlambat. Tuhan mampu memberi harapan bahkan di tempat yang sudah tidak ada lagi harapan. Karena itu saudara, jangan menyerah. Datanglah kepada Tuhan dengan jujur. Pegang firman-Nya dengan iman dan percayalah Tuhan menolong saat kamu merasa terlambat. Dia sanggup memulihkan, menegakkan iman kita kembali, dan membangkitkan harapan kita. Puji Tuhan, saya berdoa seluruh pendengar doa penguat iman channel hari ini mengalami pertolongan daripada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan dan sekaligus menguatkan kami ya Tuhan. Bahwa Engkau tidak pernah terlambat dalam menolong kehidupan kami. Sekalipun bukan hal-hal yang kami inginkan itu terjadi, bukan waktu-waktu yang kami inginkan, tetapi kadangkala itu membuat kami semakin bertumbuh. Tuhan menginginkan kami untuk semakin beriman dan semakin berharap kepada Tuhan. Terima kasih buat pelajaran penting di dalam kehidupan kami yang mungkin hari ini sedang terjadi bagi kehidupan umat-Mu. Doa penguat iman channel hari ini ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi kami yang mendengar hari ini. Kiranya Tuhan berkati seluruh pergumulan kami, harapan kami, masa depan kami. Engkau berdaulat penuh atas kehidupan kami ya Tuhan. Kami aman di dalam Engkau. Kami berdoa bagi seluruh pekerjaan kami, dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, biarlah itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.